berita Injil bagi roh-roh tertawan. Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20 sebagai dasar ajaran penginjilan kepada orang mati untuk membawa ke dalam pertobatan dan penyelamatan. Maka setiap kali membaca ayat, kita harus memahami konteksnya. Salam saudara, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang kuasa, Bapa yang kekal. Saudara, dalam kesempatan yang indah ini, saya akan membagikan satu tayangan yang bertema berita Injil bagi roh-roh tertawan. Sebagai bagian analisa dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai yang ke-20. Setelah peristiwa penyaliban Kristus dan kematiannya, terdapat jeda selama 3 hari sebelum kebangkitan Kristus dari kematian, sebagai tanda kemenangan Kristus atas maut. Alkitab tidak menjelaskan roh Yesus selama 3 hari setelah kematiannya. Meskipun ini hanya bersifat ajaran bapak-bapak gereja terdahulu yang mengajarkan Yesus berada di dunia orang mati dan menyampaikan Injil kepada roh-roh yang tertawan. Roh-roh yang tertawan adalah roh-roh yang meninggal sebelum masa Kristus datang ke dunia ini. Atau bisa dikatakan jiwa-jiwa yang ada pada zamannya Nuh, dan juga Yesus membawa roh-roh yang percaya kepada keturunan anak manusia yang telah dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, jiwa-jiwa inilah yang dibawa masuk ke Firdaus. Pada masa inilah Yesus memproklamirkan kemenangannya atas dosa dan kematian kepada mereka, dan menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah yang telah direncanakan dalam kurun waktu berabad-abad lamanya, bahwa itu terjadi sejak pertama kali Adam jatuh dalam dosa. Rencana keselamatan itu telah tergenapi dalam diri Kristus. Disitulah Yesus memproklamirkan kepada roh-roh tertawan ini. Untuk itu patut disayangkan jika ada beberapa teolog atau hamba Tuhan yang menggunakan 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20 sebagai dasar ajaran penginjilan kepada orang mati untuk membawa ke dalam pertobatan dan penyelamatan. Ingat saudara, yang hanya bisa bertobat adalah orang yang hidup. Supaya kita tidak salah paham, sehingga kita dapat dikategorikan orang-orang yang bergolongan paham salah, saudara, jangan skip tayangan ini. Ikuti setahap demi setahap, sehingga saudara pun memahami sepenuhnya. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-19, dan di dalam roh itu juga ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dalam terjemahan Pesita pasal 19 diungkapkan bahwa Kristus memproklamirkan dirinya kepada jiwa-jiwa yang ada di dalam penjara atau yang ada di dalam Sheol. Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam waktu selang setelah kematian dan kebangkitan, Tuhan Yesus mengunjungi Hades, dunia orang mati, alam maut, atau maut itu sendiri. Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam waktu selang setelah kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus mengunjungi Hades,
atau dunia orang mati, di mana orang-orang di masa Nuh, dan tentu juga menunjuk pada orang-orang perjanjian lama yang tidak taat kepada Allah. Tetapi ayat ini tidak secara jelas menyebutkan apa yang diberitakan Tuhan Yesus, sebab di sini hanya disebutkan memberitakan atau mengabarkan, tanpa ada kata Injil. Terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memang memberi tambahan kata Injil di belakang kata memberitakan. Tetapi teks bahasa aslinya tidak begitu. Mungkin terjemahan ini didasarkan pada ayat dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6. Kata memberitakan Injil dalam terjemahan LAI diterjemahkan dari kata ekerusen yang berasal dari kata keruzo. Dalam Perjanjian Baru biasanya menunjukkan pemberitaan Kristus tentang kerajaan Allah, atau menunjukkan pemberitaan murid-murid Kristus tentang kebangkitan Kristus, atau menunjuk pada satu tindakan para murid ketika memberitakan Injil kerajaan Allah yang di dalamnya ada berita tentang kebangkitan Kristus. Menurut beberapa penafsir, kata ekerusen ini bermakna bahwa Tuhan Yesus memproklamirkan kemenangannya, di mana ia telah melakukan misi terbesarnya sebagai propisiasi atau pendamaian atas dosa-dosa seluruh manusia. Memang ada ayat lain yang juga ditulis oleh Petrus dalam hubungannya dengan ini, yang memberikan kesan bahwa yang diberitakan adalah Injil secara kata benda dari bahasa Yunani, yaitu evangelizo. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6 yang Anda pertanyakan di atas. Ayat di atas memang menulis dengan kata Yunani evangelion, yang diartikan mengabarkan kabar baik, namun tidak ada penginjilan dalam artian membawa orang-orang mati kepada pertobatan, karena kesempatan manusia bertobat itu hanya terjadi ketika manusia masih hidup di muka bumi ini. Manusia pada dasarnya memiliki kehidupan hanya sekali. Setelah itu dia akan mati dan akan diperhadapkan pada penghakiman. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27, di situ dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kematian hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Ayat ini menutup kemungkinan adanya keselamatan karena penginjilan di alam kematian. Dengan demikian jelas sudah, Petrus tidak mengajarkan pekabaran Injil kepada roh orang mati. Penginjilan hanya dilakukan kepada manusia, sementara mereka masih hidup. Tidak ada data Alkitab yang menunjukkan penginjilan kepada roh-roh halus, atau kepada arwah-arwah, atau kepada malaikat-malaikat. Maka setiap kali membaca ayat, kita harus memahami konteksnya. Dalam hal ini, ketika kita melihat konteks kata Injil yang dimaksud dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-6, kita harus tahu bahwa kata Injil dalam Alkitab tidak bermakna sebagai menginjil dalam artian memuridkan, atau membawa orang yang diinjili disebutkan masuk ke dalam pertobatan untuk menerima keselamatan. Seringkali kata evangelion bermakna hanya sebagai pemberita kabar baik saja, seperti di dalam ayat 2 Samuel pasal 4 ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 42,
2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-9. Dalam terjemahan Septuaginta, di teks-teks yang saya sebutkan tadi, ketika orang membawa kabar baik atau evangelizo kepada mereka yang menerima kabar baik tersebut. Sebagai contoh, di dalam kitab 2 Samuel pasal 4 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, ketika ada orang yang membawa kabar baik, di situ dituliskan dengan kata evangelizo, kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik. Maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya, evangelion. Dan di dalam teks-teks yang saya sebutkan tadi, baik itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-42, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-9, dalam terjemahan Septuaginta, kata evangelizo atau kata evangelion hanyalah sebuah kabar baik, bukan dalam pengertian memberitakan Injil, membawa orang kepada sebuah pertobatan. Dengan demikian, percaya dan bertobat dari dosa akibat diberi kabar baik dalam konteks kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1-6 jelas sudah tidak mungkin lagi karena orang-orang itu sudah mati dan menjadi roh. Melihat konteksnya, kelihatannya bukan, sebab Nuh sudah memberitakan soal percaya kepada Allah dan bertobat dari kejahatan. Bahkan dalam kurun waktu selama lebih dari 120 tahun, Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, sehingga orang-orang saat itu pasti mendengar pemberitaan kabar baik. Jadi di sini yang ditekankan adalah soal aspek kedua Injil, yaitu kebangkitan orang mati dan penghakiman orang jahat yang telah berbuat dosa. Dengan demikian, saudara, apa yang diajarkan dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 19-20, di situ Yesus menunjukkan kepada roh-roh tertawan bahwa dia sedang memproklamirkan dirinya. Dialah pribadi yang sudah dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, adalah pribadi yang akan mengalahkan maut dan kutuknya, dan pribadi itu yang akan membawa orang-orang atau jiwa-jiwa yang tertawan di saat mereka tetap percaya dan taat kepada Allah pada masa sebelum Yesus dilahirkan, di mana pribadi itulah yang memproklamirkan kepada roh-roh yang tertawan. Yang ketiga, di zamannya Nuh atau di zaman sebelum Yesus lahir, roh-roh itu, orang-orang itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan tetap berpegang teguh dalam kehidupan salehnya. Orang-orang ini, jiwa-jiwa inilah yang akan dibawa Kristus masuk ke dalam firdausnya. Yesus sedang memproklamirkan, sedang menunjukkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan akulah yang bisa membawa setiap orang yang taat, orang yang sedang menantikan janji keturunan anak manusia itu yang akan membawa ke dalam firdaus yang kekal. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa membagikan kepada orang lain yang saudara pandang layak untuk menerimanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.